Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling menasehati dalam kebajikan. Seringkali kita mendengar ungkapan Allah Ta'ala ada di mana-mana dan mungkin mereka menganggap ucapannya benar. Bukankah Allah telah berfirman, "Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah." Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 115. Bahkan dalam ayat lain, Allah menegaskan lebih dekat dari urat leher. Namun keterangan ini seolah-olah bertolak belakang dengan firman Allah dalam surat lain dan hadis Nabi. Mari kita simak hadis berikut ini yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam. Suatu ketika ia berniat membebaskan seorang budak wanita sebagai kafarah. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menguji budak wanita tersebut. Beliau bertanya, "Di manakah Allah?" Maka ia menjawab, "Di atas langit." Beliau bertanya lagi, "Siapa aku?" Maka ia menjawab, "Anda utusan Allah." Lalu beliau bersabda, "Bebaskanlah ia karena ia seorang yang beriman." Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala banyak sekali mensifati dirinya berada di atas arsy, sebagaimana firman-Nya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Makna serupa diungkapkan dalam sebuah hadis sahih. Rasulullah bersabda, ketika Allah menciptakan makhluknya, dia menuliskan di kitabnya Al-Lauh Al-Mahfuz, dan kitab itu bersamanya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Untuk menjawab berbagai ayat ini, kita telusuri lebih pemahaman kita tentang makna istiwa yang sering diterjemahkan dengan bersemayam. Kemudian, apa yang dimaksud dengan arsy atau singgasana Allah ini? Dalam Al-Quran dan hadis Nabi, Allah istiwa di atas arsy. Apa yang dimaksud dengan istiwa yang sering diterjemahkan dengan kata bersemayam ini? Secara bahasa, istiwa itu memiliki 4 makna, yaitu ala artinya tinggi, irtafa'a artinya terangkat, so'uda artinya naik, istiqarra artinya menetap, sehingga makna Allah istiwa di atas arsy ialah menetap tinggi di atas arsy. Sedangkan makna arsy secara bahasa ialah singgasana raja. Adapun arsy yang dimaksud oleh ayat ialah sebuah singgasana khusus milik Allah yang memiliki pilar-pilar yang dipikul oleh para malaikat. Namun, yang perlu diingat bahwa bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya makhluk, karena Allah menegaskan dalam firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa persis dengan Allah, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 11. Oleh sebab itu, tidak sama bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya dengan bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya. Inilah keyakinan yang senantiasa dipegang oleh para ulama terdahulu yang soleh. Kita wajib mengimani dan menetapkan sifat istiwa tanpa merubah pengertiannya, juga tanpa menyerupakan sifat ini dengan sifat istiwa makhluk. Kita tidak boleh membayangkan Allah bersemayam di atas arsy dengan duduk bersila atau dengan bersandar atau semacamnya. Menafsirkan istiwa dengan istaula yang artinya menguasai adalah salah satu bentuk takwil yang batil. Penafsiran ini tidak dikenal di kalangan generasi awal umat Islam. Menurut Abul Hasan Al-Asy'ari, penafsiran istaula ini pertama kali dimunculkan oleh orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang ingin menafikan sifat keberadaan Allah di atas langit. Istiwa Allah di atas arsy tidak berarti bahwa Allah membutuhkannya, tapi justru arsy yang membutuhkan Allah seperti makhluk-makhluk yang lain. Dengan hikmahnya Allah menciptakan arsy untuk istiwa di atasnya, dan Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun. Dalam sebuah majelis, Imam Malik pernah ditanya tentang bagaimana caranya Allah beristiwa. Maka beliau menjawab, bagaimana caranya itu tidak pernah disebutkan dalam Quran dan Sunnah, sedangkan istiwa itu sudah jelas maknanya. Menanyakan tentang bagaimana Allah istiwa adalah bid'ah. Kemudian Imam Malik menyuruh si penanya untuk keluar dari majelisnya karena dianggap sudah menyimpang.
Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Allah termasuk ayat mutasyabihat atau ayat metafora yang tidak bisa dipahami secara tekstual. Ketika Al-Quran bercerita tentang langit dan arash, tidak bisa dilukiskan sebagai alam fisik karena sama sekali tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Oleh karena itulah Rasulullah tidak pernah memberi penjelasan tentang ayat-ayat metafora ini. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arash. Al-Quran Surat Toha ayat 5. Tapi di ayat lain Allah juga berfirman, Allah bersamamu dimanapun kau berada. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa zat Allah Ta'ala berada di segala tempat. Karena jika demikian tentu Allah juga berada di tempat-tempat kotor dan najis. Selain itu, jika Allah berada di segala tempat artinya Allah berbilang-bilang jumlahnya. Subhanallah, Maha Suci Allah dari semua itu. Jika kita memahami ayat ini secara benar, maka sejatinya tidak bertentangan. Karena kata ma'a yang artinya bersama dalam ayat tersebut bukanlah kebersamaan sebagaimana dekatnya makhluk dengan makhluk. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Jika dikatakan Allah bersama makhluknya, bukan berarti Allah menempel atau berada di sebelah makhluknya, apalagi bersatu dengan makhluknya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menjelaskan hal ini, bahwa Allah bersama makhluknya dalam arti mengetahui, berkuasa, mendengar, melihat, mengatur, menguasai, dan makna-makna lain yang menyatakan kerububiyahan Allah sambil bersemayam di atas arsy, di atas makhluknya. Ketika berada di dalam gua bersama Rasulullah karena dikejar kaum musyrikin, Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa sedih sehingga Rasulullah membacakan ayat Quran yang artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dalam surat lain Allah berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Dalam ayat ini, kata qorib atau dekat tidak bisa kita bayangkan sebagaimana dekatnya makhluk dengan makhluk. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan maksud ayat ini, sesungguhnya Allah Maha menjaga dan Maha mengetahui yang samar dan tersembunyi, mengetahui mata yang berkhianat dan hati yang ketakutan. Dan Allah juga dekat dengan hambanya yang berdoa, sehingga Allah berfirman, Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika berdoa kepadaku. Allah tahu hamba-hambanya yang butuh pertolongan dan pertolongan apa yang paling baik. Allah pun tahu jeritan hati kita yang fakir akan rahmatnya. Allah dekat dengan hambanya yang berdoa dan mengabulkan doa-doa mereka. Dalam berdoa, kita tidak perlu perantara apapun karena Allah Maha mendengar. Arash atau singgasana Allah merupakan makhluk besar bercahaya dan berkilau yang meliputi seluruh makhluk. Arash adalah makhluk yang paling tinggi dan paling besar dari besarnya, sehingga tidak ada yang mampu mengukurnya kecuali Allah sendiri. Arash memiliki para penopang yang membawanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Keterangan para malaikat pemikul arash juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, telah diizinkan kepadaku untuk bercerita tentang seorang dari malaikat-malaikat Allah yang bertugas sebagai pemikul arash, bahwa jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Pada hari kiamat, arash ini akan dijunjung oleh 8 malaikat, sebagaimana firman Allah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit,
Karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 15-17. Apa bedanya arsy dan kursi Allah? Menurut berbagai hadis sahih, antara lain hadis riwayat Abu Daud, arsy adalah singgasana Allah yang berada di atas air, sedangkan kursi berada di atas langit ketujuh, dan di atas kursi itu ada air, dan di atas air ada arsy. Keterangan ini antara lain kita peroleh dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, antara langit dunia dengan langit berikutnya berjarak 500 tahun, dan jarak antara masing-masing langit berjarak 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi berjarak 500 tahun, sedangkan jarak antara kursi dengan air berjarak 500 tahun. Arsy berada di atas air, sedangkan Allah berada di atas arsy. Tidak ada yang tersembunyi baginya amal-amal kalian. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Baihaqi. Allah berfirman, kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Arsy dan kursi Allah berbeda, seperti dijelaskan dalam hadis Nabi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kursi dibanding arsy kecuali bagaikan cincin yang dilempar di atas padang di muka bumi. Arsy dan kursi adalah perkara yang hak atau benar. Kita wajib mengimaninya sebagai cabang dari rukun iman kepada hari akhir. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam yang terakhir, seraya berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan menerima permintaannya, dan siapa yang meminta ampunan dariku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari. Apakah ini bermakna hakiki artinya Allah turun ke muka bumi dan meninggalkan arsy-Nya? Bagaimana dengan realitas malam yang di tiap belahan dunia berbeda-beda? Agar terhindar dari akidah yang keliru, kita wajib meyakini hadis ini tanpa harus mencari gambaran menurut tafsiran akal kita. Jika kita memahami Allah meninggalkan arsy-Nya untuk turun ke bumi, sama saja Allah Ta'ala membutuhkan tempat sebagaimana makhluk. Karena itu janganlah kita membuat permisalan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Begitu pula ketika kita memahami ayat yang berbunyi, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Al-Quran Surat Qaf ayat 16. Para ulama ahli tafsir berselisih pendapat mengenai makna kedekatan dalam ayat ini. Abul Faraj menyebutkan bahwa ada dua pendapat ketika mengartikan kedekatan Allah dengan manusia. Pertama adalah kedekatan para malaikat. Kedua adalah kedekatan Allah dengan ilmunya, sebagaimana bersumber dari Abu Sholih dan dari Ibnu Abbas. Jadi, tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang mengartikan kedekatan Allah dengan kedekatan zatnya. Sehingga jika kedekatannya diartikan Allah berada di mana-mana, ini adalah makna yang jelas-jelas keliru. Jika kita memahami lanjutan dari surat Qaf ini, ayat ini berbicara tentang malaikat. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Berbagai ayat yang menyatakan kedekatan Allah dengan hambanya sering mengakibatkan pemahaman yang menyimpang hingga munculnya konsep wahdatul wujud yang berkembang di kalangan para sufi.
Allah berada di atas arash terpisah dari makhluknya. Inilah keyakinan ijma' para ulama ahlus sunnah, termasuk pendapat para imam mazhab. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, keyakinan bahwa Allah menetap tinggi di atas arasnya telah disebutkan dalam setiap kitab suci yang Allah turunkan pada para nabi. Oleh karena itu, Imam Az-Zahabi mengatakan, bahkan orang-orang yang berpandang berbeda dengan ijma' para ulama ini sama saja telah menyalahi Nabi Muhammad SAW yang dalam berbagai hadis menegaskan Allah beristiwa di atas arash. Menurut Imam Abu Hanifah, jika mengingkari keberadaan Allah Ta'ala di atas arash, maka dia telah kafir. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apakah Allah Azza wa Jalla berada di atas langit ketujuh, di atas arasnya terpisah dari makhluknya, sedangkan kemampuan dan ilmunya di setiap tempat di mana-mana? Imam Ahmad pun menjawab, betul sekali, Allah berada di atas arasnya, namun setiap tempat tidaklah lepas dari ilmunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 59. Konsep tauhid dalam Islam sungguh telah jelas, baik nama zat maupun sifat-sifatnya. Allah adalah nama diri atau zat Tuhan, nama esensi dan totalitasnya. Menurut Ibnu Katsir, lafaz Allah bukan berasal dari kata ilah. Konsep tauhid sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW tidaklah berubah, tetap sama. Walaupun kata Allah digunakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah, begitu juga kata Allah digunakan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, tapi konsepnya berbeda, tidak seperti yang diajarkan oleh para Nabiullah. Kaum kafir Quraisy dan kaum Yahudi pernah bertanya kepada Rasulullah tentang Tuhannya, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ahad adalah Allah itu satu, tak ada sekutu baginya dan tak ada yang setara dengannya. Inilah konsep agama tauhid, yaitu agama Islam yang Allah turunkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Dalam tradisi Yahudi dan Nasrani, penyebutan nama Tuhan begitu problematik karena sumber kitab sucinya mengalami perubahan dan penyelewengan. Ketika Nabi Musa datang mendakwahkan tauhid kepada Bani Israel, mereka tidak meninggalkan tradisi paganisme, menyembah kambing dan lembu, karena hewan-hewan tersebut menjadi lambang Tuhan mereka. Profesor Ahmad Shalabi, seorang pakar perbandingan agama dari Mesir, mengatakan bahwa tradisi penyembahan yang dilakukan oleh agama Yahudi banyak dipengaruhi oleh kebiasaan bangsa Kan'an. Tuhan yang disembah oleh bangsa Kan'an kemudian diambil alih oleh bangsa Israel, hingga kaum Yahudi menyebutnya dengan Yahweh dan Ba'al, yang merupakan nama berhala bangsa Kan'an. Konsep penamaan Tuhan yang dianut oleh kaum Nasrani pun beragam. Di negara Arab, umat Kristen menyebut Tuhannya dengan Allah. Di Barat, umat Kristen menyebut Tuhannya dengan God atau Lord. Lafaz Allah dalam tradisi Kristen bukan termasuk ismu zat atau nama diri. Tak mengherankan munculnya kelompok yang menamakan diri gerakan nama suci atau Sacred Name Movement yang menolak pemakaian kata Allah dalam Bible, kemudian mengganti dengan nama Yahweh. Kelompok ini berpandangan bahwa nama Allah adalah bukan nama tradisi Yudaik, tetapi menurut mereka, nama itu adalah nama dewa orang Arab pada abad ke-7. Konsep ketuhanan yang dianut oleh kaum Yahudi, Nasrani, maupun agama-agama lainnya bertolak belakang dengan konsep tauhid dalam Islam. Karena itu, anggapan yang mengatakan semua agama menyembah pada Tuhan yang sama adalah rancu dan sesat. Jalan menuju Allah hanya satu, yaitu Islam, dengan mengikrarkan syahadat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemirsa Hasanah, inilah konsep tauhid yang lurus, konsep tauhid yang diajarkan oleh para nabi hingga nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami konsep tauhid, mudah-mudahan makin mempertebal keimanan kita dan kita makin sadar tentang kebesaran dan keagungan Allah, sementara kita hanyalah hambanya yang sangat kerdil di hadapannya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.